Hai hai hai, Assalamualaikum. Salam selamatkan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya masih tetap semangat. Oke, Soli dan Solihah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar kembali, kemudian bisa berjumpa teman-teman, dan bisa menghirup udara segar secara gratis. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah, sebelum memulai, kita buka dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar makin afdol pembelajaran hari ini, yuk kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pembelajaran kita, yang dimana di minggu lalu kita sudah sampai di KD 3.1 tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali ya nak. Hari ini kita akan belajar melafalkan huruf hijaiyah bersambung yang terdapat di dalam surat An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Bu Laili berharap Soli dan Solihah dapat melafalkan surat An-Nas dengan baik dan benar sesuai dengan makhorijul huruf. Oh ya, sebelum Bu Laili lanjut, Bu Laili mau tanya nih, minggu lalu masih ingat gak ya materi kita? Alhamdulillah masih ingat ya. Di minggu lalu kita sudah sampai di materi tentang menulis huruf hijaiyah bersambung. Dan alhamdulillah anak-anak hebat Bu Guru sudah bisa. Cuman harus dilatih terus biar makin lancar. Ingat ya nak, huruf hijaiyah itu semuanya akan mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Tetapi ada 6 huruf yang apabila disambung dia tidak akan mengalami perubahan bentuknya. Dan hurufnya ada 6, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Soli dan Solihah masih ingat tidak ya slogan dari huruf hijaiyah yang bisa disambung di mana saja? Ayo, slogannya apa? Kita baca bareng-bareng ya nak. Jadi slogannya, ambil kepalanya, ambil kepalanya, ambil semuanya.
Ingat ya, slogannya huruf hijaiyah yang bisa disambung di mana saja. Dan slogan untuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya yaitu kanan yes, kiri no. Jadi diingat-ingat ya nak slogannya. Tujuannya apa? Karena biar mempermudah ketika anak-anak Bu Guru ingin menyambungkan huruf hijaiyah. Oke, hari ini kita akan melafalkan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam surat An-Nas. Soli dan Soliha bisa buka buku PAI-nya di halaman 5 sampai halaman 6. Yuk kita buka ya di halaman 5. Sudah semua ya nak? Jadi tulisan Al-Quran merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung. Membaca Al-Quran harus dengan benar dan fasih sesuai makhraj dan harokatnya. Ingat, melafalkan dan menulis huruf hijaiyah harus dimulai dari sebelah kanan. Ingat ya nak, dimulai dari sebelah kanan. Nah, biar makin lancar, biar makin fasih, biar makin pintar, biar makin hafal, sering-sering untuk murojaah. Yuk hari ini sebelum kita baca, ingat ya nak, ketika ingin membaca Al-Quran, ingin murojaah, jangan lupa untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk selanjutnya kita lihat di nomor 1 di tabel yang pertama itu ada huruf qaf terpisah dan lam. Nah, huruf qaf itu harokat apa ya namanya? Harokat dhammah. Nah, masih ingat nggak ya pelajaran di kelas 1? Di kelas 1 kita sudah belajar tanda baca. Tanda baca yang kita sudah pelajari ada 3, yaitu yang pertama harokat fathah, yang kedua harokat kasroh, dan yang ketiga harokat dhammah. Ingat ya nak di pelajaran di kelas 1? Nah, di sini huruf qaf berharokat dhammah dan huruf lam berharokat sukun atau mati. Kita gabung jadi bunyi bacaannya kul. Nah, di situ juga ada huruf alif berharokat apa? Fathah. Ain berharokat dhammah dan waw berharokat sukun dan zal berharokat dhammah. Jadi setelah digabung bunyinya a'udzu. Ingat ya nak, huruf alif tidak berubah ketika disambung. Nah, kita lihat kan huruf alifnya tidak berubah bentuknya. Kemudian yang ketiga, tabel yang ketiga, ada huruf ba berharokat kasroh, ada huruf ro berharokat fathah, dan ada huruf ba berharokat kasroh dan di atasnya ada tanda tasdid. Tanda tasdid itu artinya tanda yang harus dibaca double. Nah, apabila disambung birobbi. Nah, ingat ro-nya kok nggak terpisah Bu dengan huruf ba yang di akhir. Nah, ingat kan slogannya? Kanan yes, kiri no. Jadi huruf ro yang berada di setelahnya itu tidak bisa disambung karena sesuai dengan slogannya ya nak. Dan tabel yang terakhir ada huruf alif berharokat sukun dan lam, dan huruf nun berharokat fathah dan alif dan huruf sin. Kita sambung semua. Jadi bunyi bacaannya setelah disambung an-nas atau an-nasi. Nah, seperti itu. Jadi
dari keempat tabel ini setelah disambung menjadi bunyi bacaan yang terdapat di juz 30, yaitu ayat pertama di dalam surat An-Nas. Bunyi bacaannya, Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulangi satu kali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu ya nak. Diperhatikan panjang pendeknya. Itu surat An-Nas ayat pertama. Ayat yang kedua langsung kita baca ya. Malikin nas. Satu kali lagi. Malikin nas. Ingat, huruf mim jangan dibaca panjang ya nak ya, harus dibaca pendek. Terus ayat ketiga, ilahin nas. Satu kali lagi, ilahin nas. Ayat keempatnya, min syarril waswasil khannas. Satu kali lagi, min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu kali lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat keenam, minal jinnati wan nas. Kita ulangi, minal jinnati wan nas. Nah, itu cara melafalkan huruf hijaiyah yang telah disambung, yang telah menjadi bunyi bacaan surat pendek, yaitu surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Alhamdulillah, sangat mudah bukan? Betul sekali, sangat gampang dan mudah untuk melafalkan bunyi bacaan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Baiklah, soli dan solihah, sebelum Bu Leli tutup, yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya, Al-Quran itu merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang telah disambung. Dan membaca Al-Quran juga harus dengan benar dan fasih sesuai dengan makhraj dan harokatnya, biar kita mendapatkan pahala. Ingat juga bahwa sebelum membaca Al-Quran dan ketika ingin murojaah, jangan lupa untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Oke, paham ya nak? Selanjutnya, sebelum Bu Leli tutup, Bu Leli akan memberikan sedikit kenang-kenangan. Kenang-kenangannya yaitu Bu Leli minta soli dan solihah melafalkan surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6 sesuai dengan makharijul hurufnya ya nak. Dikirim melalui voice note. Batas akhir pengiriman atau pengumpulannya Bu Leli tunggu sampai pukul 21.00, tepatnya pada jam 9 malam. Oke, terima kasih soli dan solihah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya nak. Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bu Leli tutup, tidak pernah bosan Bu Leli untuk selalu mengingatkan menjaga sholat 5 waktu, murojaah,
dan membaca Al-Quran serta membantu ayah bunda di rumah, dan yang paling penting selalu menjaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.